Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pengoperasian komputer. Di mana pertemuan awalnya itu tentang perangkat keras. Kemudian di sini kelanjutannya dasar-dasar pengoperasian komputer. Oke, materi ketiga informatika. Jadi kelanjutannya dari yang kedua. Pembahasannya nanti adalah perangkat lunak komputer, kemudian menjalankan sebuah aplikasi. Dimana hal seperti ini juga sangatlah penting, karena kalau kalian memakai sebuah komputer atau laptop, itu fungsi-fungsinya harus tahu, ataupun membeli sebuah laptop itu harus tahu tipe-tipenya seperti apa, agar mudah dan gampang untuk pemakaian. Ini adalah dasar-dasar pengoperasian komputer dari perangkat lunak. Perangkat lunak itu yang sering dipakai, bisa disebut juga sebuah aplikasi. Oke, selanjutnya apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak dan fungsinya. Secara umum, fungsi dari perangkat lunak itu pengguna komputer dengan perangkat keras, hardware. Perangkat lunak berisi kode-kode program. Jadi semua aplikasi itu yang ada di laptop ataupun komputer, kemudian ada di HP, itu adalah perangkat lunak yang akan kalian pakai. Kode-kode perintah berarti perangkat lunak itu yang bisa dipakai. Perangkat lunak aplikasi-aplikasi yang sering kali dipakai. Dan hal seperti ini untuk menambah pemahaman Anda merupakan macam-macam perangkat lunak. Oke, langsung saja yang pertama. Di sini ada perangkat lunak sistem operasi. Dari pembelajaran ini termasuk informatika juga operasi sistem, di mana operasi sistem merupakan piranti dasar di dalam suatu komputer sebelum adanya perangkat lunak yang lain. Kemudian contoh di mana sistem operasinya itu adalah Windows. Kalian bisa mencarinya, ada Windows itu berapa aja. Kemudian ini adalah sebuah gambarnya. Nah, ini contoh-contoh perangkat lunak sistem operasi yang dipakai untuk laptop maupun HP. Jadi ada Windows yang masih dipakai untuk saat ini adalah Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Jadi saat mempunyai laptop kalian harus tahu Windows berapa. Ciri-cirinya ada sendiri. Kemudian Linux juga sering dipakai. Kemudian MAC, Android, masuk HP. Di situ ada iOS-nya juga. Silakan dipahami di sini. Berarti perangkat lunak sistem operasi modelnya seperti ini. Lanjut, yang kedua adalah dari perangkat lunak itu ada juga yang namanya untuk pengelolaan kata. Setiap kali kalian membuat surat, membuat proposal, atau membuat tugas-tugas, itu pasti menggunakan perangkat lunak untuk mengelola sebuah kata. Secara perkembangan pengelolaan kata didasari keresahan pengguna. Jadi dulu penggunanya itu bagaimana caranya membuat aplikasi itu yang mudah untuk bekerja. Dan saat ini aplikasi yang dipakai itu ada Notepad, kemudian WordPad, OpenOffice, LibreOffice. Tapi yang sering dipakai adalah aplikasi Microsoft Word. Hampir pekerjaan apapun semuanya menggunakan Microsoft Word.
Kemudian hal yang ketiga, perangkat lunak pengelolaan angka, di mana aplikasi ini adalah tempat-tempat untuk mengelola angka. Langsung saya contohkan, ada Microsoft Excel, ini yang sering kali dipakai. Kemudian ada KS Spreadsheet, itu juga bisa untuk pengelolaan angka. Kemudian ada OpenOffice Calc, sama seperti Microsoft Office, hanya perbedaan perusahaannya saja. Kemudian OpenOffice itu zamannya terdiri dari StarOffice. Lanjut, perangkat lunak pengelolaan data, di mana sebuah teknologi itu juga memerlukan aplikasi untuk mengelola suatu data. Apa saja yaitu perangkat lunak pengelolaan data merupakan jenis perangkat lunak yang berhubungan dengan pengelolaan data. Bisa disebut juga pengelolaan database. Dengan menggunakan perangkat ini, kalian bisa mengelola suatu data. Apa saja yaitu yang pertama seringkali dipakai adalah Microsoft Access. Kemudian ada VisualFox Pro, Foxbase. Kemudian ada SPSS. Jadi ini juga penting untuk dipelajari bagaimana aplikasinya. Kemudian ada PHP MySQL. Ini untuk pemrograman membuat suatu web online dari blogger maupun membeli domain sendiri. Kemudian ada DBase. Nah, selanjutnya ada perangkat untuk presentasi, di mana di dunia kerja itu membutuhkan presentasi untuk produk-produknya itu seperti apa, atau menjelaskan menggunakan presentasi. Perangkat ini membantu untuk menyampaikan ide ataupun gagasan menggunakan tampilan yang menarik ataupun interaktif. Ada beberapa contoh perangkat lunak untuk presentasi, di mana yang pertama yang paling populer itu menggunakan PowerPoint. Selain PowerPoint, itu ada KP Presenter. Kemudian ada OpenOffice seperti yang di slide sebelumnya tadi. Nah, dan ada eWord. Yang terakhir adalah Macromedia. Ini adalah aplikasi-aplikasi untuk membuat ataupun diperlukan untuk presentasi. Selanjutnya yaitu ada perangkat lunak pengelolaan gambar, di mana perangkat ini berhubungan dengan desain. Jika kalian suka menggambar, kemudian untuk melakukan penyuntingan gambar, untuk merubah gambar, biasanya program ini digunakan dalam bidang pemasaran ataupun iklan. Sebuah iklan pemasaran, kita membuat banner, membuat desain tulisan, ataupun mengedit sebuah foto, itu menggunakan yang pertama adalah aplikasi yang bisa dipakai itu adalah CorelDRAW, dan yang kedua adalah Photoshop. CorelDRAW dan Photoshop itu beda, penggunaannya pun itu berbeda, dimana CorelDRAW itu penggunanya untuk mendesain sebuah kata, untuk banner-banner itu banyak sekali menggunakan CorelDRAW. Tapi yang paling bagus untuk mengedit sebuah foto itu menggunakan aplikasi Photoshop. Kemudian ada Adobe Illustrator, sama, cuma
bisa lebih bagus juga. Kemudian ada Makromedia, dan masih ada aplikasi-aplikasi HP untuk editing sebuah kata ataupun gambar. Di aplikasi-aplikasi HP pun itu sudah banyak sekali. Selanjutnya yaitu perangkat lunak browser. Setiap kali mencari tugas itu pasti menggunakan aplikasi browser. Itu sebuah perangkat lunak juga. Browser perangkat yang digunakan untuk membantu kita menjelajahi akses informasi. Biasanya dikatakan internetan, buka nang internet, kadang seperti itu. Layanan Google Search, pencarian yang dimudahkan pengguna dalam melakukan pencarian data. Apa saja di sini? Nah, yang atas ini ada Mozilla, ada Google Chrome, ada Internet Explorer, kemudian ada juga Opera. Adalah perangkat-perangkat lunak browser yang bisa dipakai untuk pencarian tugas, referensi di dunia kerja. Tiga, itu tidak perlu semuanya. Apakah bisa digunakan semuanya? Bisa. Itu tergantung kekuatan laptop yang kalian miliki. Karena kalau 5 aplikasi yang kalian buka, jika laptopnya nggak kuat, maka akan blank atau bisa mati sendiri. Kemudian ada perangkat lunak desain grafis. Buat desain sebuah foto ataupun kata. Nah, di sini ada tetap seperti tadi Corel Draw, Photoshop, PS itu Photoshop. Kemudian ada AI, kemudian ada ID. Oke, next selanjutnya. Kemudian perangkat lunak jaringan komputer, di mana jaringan ini mengenai tentang sambungan internet. Perangkat yang dirancang membantu perangkat keras komputer dalam menjalankan fungsinya. Dikembangkan untuk mengelola, mengawasi, memelihara jaringan komputer, di mana kita bisa tahu siapa saja penggunanya untuk WiFi. Kemudian juga bisa untuk di mana laptop ataupun komputer satu ke laptop satunya lagi itu bisa saling terhubung. Itu tentang perangkat lunak jaringan. Contoh ada network monitor, Angry, IP scanner, Open NMS, kemudian ada yang lainnya juga. Dan selanjutnya ada perangkat lunak chatting, di mana perangkat lunak chatting ini jenis perangkat yang digunakan untuk mendukung aktivitas komunikasi. Jadi kalau kalian chatting itu bisa menggunakan aplikasi dari HP ataupun laptop. Aplikasi chatting semua ini menggunakan jaringan internet, terkecuali SMS itu pun menggunakan pulsa. Kalau dulu itu jarang sekali untuk jaringan internet, jadi yang bisa untuk chatting adalah SMS. Kalau sekarang itu banyak sekali video call. Kemudian ada Gmail. Gmail ini aplikasi chatting juga, bisa mengirim sebuah data, tapi saya yakin sekarang semua aplikasi bisa untuk mengirim sebuah data. Kemudian ada Yahoo. Yahoo ini untuk pembuatan Gmail juga. Gmail dan Yahoo itu sama saja, cuma yang paling populer sekarang digunakan adalah Gmail.
Nah, selanjutnya D. Menjalankan program aplikasi. Menjalankan sebuah program aplikasi terkadang sulit ataupun mudah jika kita sudah seringkali menjalankan sistem operasi di dalam komputer. Windows adalah dengan cara mengklik 2 kali pada shortcut halaman depan desktop. Nah, ini akan saya tunjukkan. Saya praktekkan langsung. Perhatikan dengan baik agar tahu pengoperasian ataupun laptop yang kalian miliki itu tipe apa, RAM-nya berapa, kemudian di situ berapa bit itu perlu. Langsung saja saya tunjukkan di sini. Nah, di mana pengoperasian sebuah komputer, jika kalian bertanya ataupun ditanyai laptopnya itu merek apa, kemudian OS-nya apa, RAM-nya berapa, dan tipenya itu seperti apa. Kalian bisa melihat di sini, biasanya ini dinamai dengan namanya sendiri ataupun nama laptopnya. Di sini this PC ataupun my computer, kemudian kalian klik kanan. Kalian klik kanan, kemudian properties. Ini langkah-langkahnya. Jadi yang pertama tadi adalah kita melihat di sini, kemudian di PC ataupun my computer atau nama laptopnya biasanya yang penting atas sendiri, bukan local disk, bukan local disk D ataupun ada tambahan lagi. Di sini klik kanan, sudah saya buka. Nah, ini adalah tipe-tipe laptop ataupun komputer yang kalian miliki. Silahkan dicek, semuanya dicek. Jadi prosesornya berapa, ada Core i3, Core i5 atau Core Duo, itu semuanya di sini. Kalau saya memakai Core i7 generasi keempat. Kemudian di laptop saya ini itu saya memakai RAM yang 8. Nah, Windowsnya pakai apa? Saya pakai Windows 10, tapi tipe laptopnya adalah MSI. Jadi itu. Kemudian ada lagi sebuah penyimpanan di mana ada desktop, kemudian dokumen, ada download, musik, dan video. Ini semua masuk di local disk C. Perlu diperhatikan. Program-program di atas ataupun hasil download itu yang masuk di sini itu semuanya bercampur dengan tempat instalan sebuah aplikasi. Di mana instalan sebuah aplikasi ini mending kalau kalian menaruh sebuah data dari, kalau desktop ini adalah tampilan layar depan, kemudian kalau dokumen bisa kalian pindah hal seperti ini, jika penting ataupun tidak bisa kalian pindah. Musik, kemudian gambar, yang menurut kalian penting mending taruh di data D. Dari hal seperti ini bisa diperhatikan, jadi bisa membuat folder atau apapun itu silakan dipraktekkan di laptopnya masing-masing. Oke, jika sudah dipraktekkan, maka hal seperti inilah yang akan kalian ketahui dari perangkat lunak yang kalian pakai, Windows berapa. Kemudian jika sudah dipraktekkan dan tahu, saya yakin pembelian sebuah komputer atau laptop itu sangat mudah dan tahu ciri-cirinya seperti apa. Selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.